Ya, oke, hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah Bu Rina bagikan di weekly. Apa materinya ya? Ini PAI tentang iman kepada hari akhir. Oke, sebelum Bu Rina menjelaskan tentang iman kepada hari akhir, apa yang kalian ketahui tentang hari akhir? Hari akhir itu apa tuh? Kiamat. Hari yang terakhir. Hari yang terakhir, betul. Kiamat, apalagi? Iya, akhir dari segala hari berarti ya. Nggak akan ada lagi hari-hari esok istilahnya ya. Kayak gitu. Siapa yang masih ingat rukun iman? Nah, ini salah satu rukun iman kan ya? Salah satu rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 5 Bu kayaknya Bu. Allah Nah. Akbar. 9. Kalau 5 itu rukun Islam. Yang rukun iman yang wajib kita imani, kita percayai itu ada 6. 1, iman kepada Allah. Betul. Allah. 2, iman kepada Malaikat. malaikat. Ya nanti kita cek. 3, iman kepada Rasul. Rasul. Ayo kok cuma Ramzi, yang lain lupa rukun iman. Wah, rukun iman kok lupa itu gimana? Iman pada Selanjutnya Allah, aku lupa. malaikat, Rasul, apalagi? Kitab. Kitab. Terus? Nabi dan Rasul. Ya, Nabi dan Rasul. Apalagi? Oh, nanti saya ngomong ya Bu. Ada kode dan kode. Pinter, kodok dan kodar, hari akhir, apalagi 1. Masih kurang 1 kan ya? Ya, iman kepada Allah. Yuk kita ingat bersama. Kepada hari Malaikat Allah. Ya, hari kiamat itu hari akhir tadi, betul. Yuk kita lihat kepada Allah, iman kepada malaikat. Malaikat jumlahnya ada berapa? Bentar. Bentar. 25 Bu. Wah, 25. Wow, banyak Itu sekali. Nabi. 1000. Malaikat yang kita imani ada berapa? Kok jutaan toh, Kak? Astagfirullah. Oke, ulangi ya. Iman kepada Allah. Allah ada berapa? 1. Allah itu Maha Esa. Jadi tidak ada yang menyamainya. Iman kepada malaikat. Malaikat contoh wes. Contoh salah satu nama malaikat. Kok bisa ada 1000 loh malaikat? Yang harus kita imani. Malaikat siapa? Jibril. Iya, 10 nih. Nah, Jibril, Mikail, Israfil, Nakir, Iqbalik, Ridwan. 10. Yang menjaga surga, malaikat? Ridwan. Yang mencabut nyawa, malaikat? Israel. Di TikTok banyak Apa sih? orang yang ingin masuk surga. Oh. Caranya 3 like, komen. Oh iya. Itu orang jangan ditiru ya, teman-teman ya. Kita ketawain aja ya. Kita ketawain aja boleh karena orangnya aneh itu ya. Tapi jangan ditiru ya. Di situ Alay dan kurang perhatian itu. Ibu kelas 5 Ibu nonton TikTok. Oke, teman-teman, mari kita tinggalkan TikTok ya. TikToknya pergi saja. Oke, lanjut. Iman kepada kitab Allah. Kitab Allah, kitab apa yang kita punya? Al-Quran. Ya, Al-Quran. Lanjut, iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, ini Rasul yang kita imani ada 25 ya, yang biasanya kita kupas sirohnya. Nabi Ibrahim, kemudian kemarin kita sudah kupas Ibrahim Ismail dan lain sebagainya, ada 25. Lanjut yang kelima. Nah, ternyata iman kepada hari kiamat itu masuk rukun iman yang kelima. Iman kepada hari kiamat atau hari akhir ya. Terakhir berarti iman kepada kodok dan kodar atau takdir. Nah, ini nanti ada pembahasan tersendiri teman-teman. Nah, khusus untuk hari ini kita hanya akan membahas tentang iman kepada hari kiamat. Iman itu apa? Kalau iman itu apa sih artinya? Pernah bahas loh. Iman, beriman berarti percaya ya, kita harus percaya ya dengan adanya rukun iman tadi, ke-6 rukun iman tadi. Nah, berarti
kita juga harus percaya dengan adanya hari kiamat. Bu Rina tanya kelas 6B, siapa yang tidak percaya nanti suatu saat akan datang hari kiamat? Angkat tangan. Ada ya, karena kita orang beriman, kita orang Islam, di dalam ajaran kita akan datang suatu hari, akan hari akhir, hari berakhirnya seluruh dunia seisinya, ya. Bu Rina juga belum bisa membayangkan ya, akan sengeri apa, akan sedahsyat apa, ya. Intinya di sini kita harus percaya, wajib percaya. Nah, itu iman kepada hari kiamat. Nah, di sini meyakini dengan sepenuh hati. Jangan cuma kamu percaya nggak hari kiamat, percayalah, tapi hatinya enggak, paling nggak ada, nggak gitu. Jadi percaya dari hati, hati ucapan. Nah, itu kita harus yakin. Nah, di sini di tulisan yang warna merah, lihat. Tidak ada yang akan selamat. Maksudnya apa? Ya memang suatu hari itu nanti semuanya rusak, semuanya hancur, semuanya porak-poranda. Tidak ada satupun makhluk Allah yang selamat atau terbebas dari hari kiamat misalnya. Punya bunker di dalam perut bumi misalnya. Lah buminya aja hancur kok gimana? Ya kan? Oh misalnya mau buat di planet Mars, buat rumah anti kiamat misalnya ya, kayak yang kita dengar ya, banyak di luar negeri itu pada buat bunker anti bom, anti kiamat, terbebas dari kiamat. Nah, bagaimana planet aja hancur semuanya kan? Semua planet hancur, apalagi nanam bunker di dalam. Bu, ada Bu alat anti kiamat Bu. Kan nggak bisa ya. Fikri percaya nggak alat itu? Tardigrade. Nggak percaya ya? Nggak percaya sih Bu. Iya, kita percayanya pokoknya nanti akan ada hari kiamat dan semuanya akan hancur. Lanjut. Kapan nih datangnya? Ada yang tahu nggak kapan datangnya hari kiamat? Nggak tahu. Ya, kita manusia tahu, Bu. tidak ada yang Yang pasti tahu. hari Jumat, Bu. Nah, hanya saja ada tanda-tanda yang harus kita ketahui. Tapi kapan tanggalnya, bulannya, tahunnya, jamnya, hanya Allah yang tahu. Yuk. Kita lihat yuk, apa sih tanda-tandanya? Sudah ada belum ya sekarang? Nah, yuk. Oke, sebelum masuk tanda-tanda, kita lihat dulu gambar-gambar di depan. Yang pertama ini apa ini? Nih, yang ini apa? Banjir. Yang ini orang meninggal. Kemudian ketiga, apa itu? Gunung meletus. Nah, masih ingat nggak macam-macam hari kiamat itu ternyata dibagi dua, teman-teman. Kiamat kecil dan kiamat besar. Ya, kiamat kecil itu yang seperti ini, musibah, meninggal, gunung meletus, banjir dan lain sebagainya. Itu termasuk kiamat kecil. Nama lainnya adalah sugro, ya, kiamat sugro atau kiamat kecil. Jadi kiamat yang menghancurkan hanya sebagian saja, tidak keseluruhan dunia. Nah, kayak banjir kan misalnya banjirnya di Jawa, di Semarang bawah misalnya, ya udah yang rusak kan hanya Semarang bawah, atau Semarang atas kan aman karena tidak terkena banjir. Nah, jadi kiamat tapi kehancurannya atau kerusakannya hanya terjadi pada sebagian saja, tidak semuanya. Oke, lanjut. Berarti selain kiamat kecil, satunya kiamat apa? Kiamat besar. Besar, betul. Nama lainnya kubro, kiamat besar atau kiamat kubro di sini. Nah, ini yang kita tadi bahas ya, tidak tahu kapan datangnya, tapi Allah sudah menyampaikan kerusakan-kerusakannya. Nah, semuanya ada dalam Quran loh, di ayat-ayat yang sudah kalian hafal loh. Yuk kita cek lagi yuk. Bumi digoncangkan dengan dahsyat. Gimana sih rasanya bumi bergoncang? Ada yang pernah merasakan gempa? Bu Rina pernah, teman-teman. Maksudnya bukan Fikri gempa pernah, Bu. apa ya? Fikri pernah, di mana Fik? Di Medan sih Bu. Itu Dulu. hanya efek gempa, misalnya maksudnya Fikri merasakan gempa di tempat Fikri atau di Fikri hanya merasakan efeknya saja karena dekat dengan tempat gempa? Gempanya Bu kecil loh Bu.
Oh ya, berarti hanya Fikri dekat dengan tempat Gempa gempanya biasa. itu ya. Nah, berarti Bu Rina sama dengan Fikri. Waktu Bu Rina masih tinggal dengan orang tua, waktu itu masih kuliah kalau nggak salah. Di rumah Bu Rina itu kan apa namanya, model rumahnya itu kan masih campur ya. Kalau di desa itu kan ada rumah tembok sama rumah kayu. Nah, waktu itu kayu yang atap itu bergerak-gerak, kemudian pusing. Itu padahal tidak ada 1 menit, teman-teman. Hanya berapa detik lah, 10 detik mungkin ya kan. 1, 2, hitungan detik kan kayak gitu ya. 10 detik saja itu rasanya sudah pusing kepala Bu Rina. Dan langsung takut, ada apa ini, lari ke sana kemari mencari orang tua kan. Dan itu hanya 10 detik Bu Rina, dan itu rumah Bu Rina masih utuh, hanya bergerak saja, hanya pusing terus ngeliyeng kayak gitu. Nah, itu baru 10 detik. Apalagi dengan gempa. Gempa yang benar-benar gempa yang selama ini terjadi di daerah-daerah di Indonesia ya, banyak. Nah, pertanyaan Bu Rina, bagaimana dengan kiamat gitu ya? Padahal gempa saja seperti itu. Nah, kiamat tanya apa? Nggak cuman satu daerah aja yang digoncang, tapi bumi loh, bumi yang bulat semuanya itu berarti dari seluruh pelosok ya, bumi dimanapun berada itu digoncang. Nah, nih masih ingat nggak ini arti dari surat apa? Apabila bumi Kalau digoncangkan dulu Bu, rumahku dengan Bu aneh Bu. goncangan yang Gak dahsyat. tahu lah Bu, gak tahu ayatnya ya Bu. Nah, ya, makanya kenapa sekarang itu kalian sudah harus mulai untuk mencerna ya arti-arti dari surat-surat yang sudah kalian hafal. Ini Al-Zalzalah loh ya. Al-Zalzalah ayat 1. Al-Zalzalah ayat 1 bunyinya gimana? Surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, ternyata artinya begini. Salah satu surat yang menceritakan tentang hari kiamat itu Az-Zalzalah. Ada lagi yang tahu? Enggak. Yang hafalannya Fazel itu. Apa Fazel? Surat Al-Haqqah itu artinya adalah hari kiamat. Al-Haqqah, Mal-Haqqah. An-Naba juga, betul. Ya, jadi kenapa kita masih belum percaya? Padahal Al-Qari'ah semuanya juga, Bu. ada di Al-Quran. Al-Qari'ah, ya banyak ya. Oke, semua hancur kecuali Allah yang maha kekal. Yuk lanjut. Nih teman-teman, yuk kita lihat. Karena kita percaya, maka kita harus berani untuk melihat kenyataan nanti gambaran di hari kiamat itu seperti apa menurut Al-Quran. Ya, surat Az-Zalzalah, lihat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Artinya yuk baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Apabila bumi dikencangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungannya, manusia perutnya mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintah yang demikian itu demikian kepadanya. itu kepadanya. Oke, terima kasih teman-teman ya yang sudah berpartisipasi membaca. Yang lain jangan ngantuk ya, minta tolong ya. Oke, kalau ngantuk istighfar dulu, boleh cuci muka dulu ya. Oke, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. 1, 2, bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Yang di dalam perut bumi itu apa saja? Di dalam perut dan di permukaan. 1 ada apa? Gunung ya kalau di permukaan. Air yang betul. Air, tanah, Iya, larva dan semuanya. Bayangkan kalau bumi digoncang berarti lautan itu otomatis kan juga tergoncang. Gunung juga akan meletus, berarti mengeluarkan lava-lava yang sangat panas. Jumlah gunung ada berapa? Ratusan, bahkan ribuan di bumi. Bayangkan kalau dia tergoncang, semuanya mengeluarkan api. Oh, ngeri ya. Kemudian manusia bingung. Mengapa bumi menjadi seperti ini? Nah, ini orang-orang yang tidak beriman ya. Jadi bingung, kenapa bumi sampai seperti ini? Bertanya ke sana kemari, lari ke sana kemari kan. Nah, akhirnya pada hari itulah hari yang sudah ditentukan oleh Allah. Bumi menjadi saksi ya, menjawab pertanyaan dari manusia ini. Nah, kemudian ada lagi surat dalam Al-Quran selain surat Az-Zalzalah, Al-Infitor. Siapa yang sudah lewat surat Al-Infitor? Pasti sudah hafal ya. Idzas samaun fator. Ya, apabila langit terbelah. Bayangin nggak sih langit terbelah itu kayak apa? Wah, luar biasa ya. Kemudian wa idzal kawakibun tatarot. Ya.
Bintang-bintang jatuh berserakan. Kalian kalau lihat bintang dari bumi, dari rumah kita, bintangnya kecil atau besar? Kelihatannya. Kecil, tapi aslinya Kecil banget. besar dari matahari, Bu. Aslinya, wah, kenapa itu kelihatan kecil? Karena jauh jaraknya. Aslinya itu ukurannya besar, nak, ya, besar sekali. Lebih gede dari matahari, Bu. Ada yang lebih besar dari matahari. Matahari kan termasuk salah satu bintang ya. Ya, ada yang lebih kecil, jadi ukurannya bermacam-macam. Artinya, kalau bintang jatuh itu terus gimana ya? Kita langsung blek ketutupan rumah kita, apalagi bahkan seluruh area Semarang itu langsung blek gitu ya, nggak ada sisa sama sekali begitu. Nah, kemudian bintang-bintang jatuh berserakan ya. Kemudian ayat 3, apabila lautan menjadikan meluap. Laut meluap, sudah tahu ya. Tsunami yang hanya satu daerah saja di Aceh langsung hilang ya. Apalagi air laut meluap secara keseluruhan. Lanjut. Nah, nih, dan ingatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Itu ya teman-teman ya. Intinya ini tidak bisa disampaikan dengan kata-kata ya. Dan tidak bisa kita bayangkan. Kita membayangkannya pun kayaknya belum sedahsyat itu gitu ya. Gunung dibenturkan. Kemudian bintang-bintang pada jatuh, planet bertabrakan. Nah, akan jadi apa? Nah, tidak bisa kita itu ya. Nah, ini lakoh tadi. Lakoh wa kumilatil ardu wal jibalu paduk kata wa kata wahida. Oke. Nah, ternyata nama hari kiamat itu ada nama-nama lainnya ya. Jadi, yuk ini kita lihat. Yang pertama yaumul ba's atau hari dibangkitkan. Siapa yang dibangkitkan, teman-teman? Orang mati. Ya, tadi kan hancur tuh bumi, hancur, semuanya orang mati. Nah, semuanya orang sudah mati. Yang dibangkitkan apakah hanya orang-orang yang mati saat hari kiamat? Tidak. Yang dibangkitkan semua orang yang sudah mati dari zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Ibrahim, Nabi Adam berarti ya, maaf. Jadi semua orang yang ada di bumi ciptaan Allah dari yang pertama Nabi Adam sampai nanti orang terakhir di hari kiamat, semuanya dibangkitkan. Ngapain dibangkitkan? Nih yang kedua. Wah, ya nggak bisa diperkirakan luasnya, seluas apa kan begitu. Setelah dibangkitkan yaumul ba'ats lalu menuju yaumul mahsyar. Mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Semua manusia tanpa kecuali yang mati kapan saja, yang sudah dikubur dari kapan saja, semuanya dikumpulkan. Mengapa mereka dikumpulkan di lapangan yang sangat luas di padang mahsyar? Untuk apa, teman-teman? Untuk bertanggung jawab. Iya, Aska, betul. Untuk menimbang dosanya. Untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Ngeri ya. Coba bayangkan. Kalau yang... kan jadi lama banget toh, Bu. itu kekuasaan Allah, Mas Aska. Iya. Mereka sudah tidak kenal lagi dengan sekitar-sekitarnya. Karena mereka sudah panik sendiri. Ya, dengan dosa-dosa yang mereka bawa, ya kan, pernah berbohong, pernah mencuri misalnya, pernah apalagi mereka deg-degan sendiri karena akan dihitung, akan ditanya, akan bertanggung jawab, ya. Lalu, nah setelah berkumpul di padang mahsyar, tadi betul kata Aska, dihitung. Apa yang dihitung? Amal baik dan amal buruk. Lebih banyak mana antara amal baik dan amal buruk? Setelah terhitung, selesai dihitung, saatnya yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Dibalaslah semua itu amal ya. Yang buruk juga akan dibalas dengan yang buruk, yang baik maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang begitu banyak dan berlipat. Ya, paham ya, teman-teman ya. Terakhir, nah ditimbang tadi ya, penimbangan amal. Nah, seperti itu teman-teman yang terjadi nanti di hari kiamat ya, atau nama-nama hari kiamat depannya dikasih yaumul ya, yaumul. Nanti dihafalkan ya, yang itu jangan lupa ya. Yaumul hisab, yaumul jaza. Nanti mungkin kita latihan lagi. Yuk, tanda-tandanya sekarang ya.
Yang sudah ngantuk sabar dulu. Oke. Tanda-tanda hari akhir sebelum Bunda sampaikan, ada yang mau menyampaikan dulu yang Aku kalian tahu Bu ketahui. yang tsunami Bu tanda-tandanya. Apa, Fikri? Air laut tiba-tiba surut gitu Bu di Oh iya pantai. betul ya. Air laut tiba-tiba surut di daerah mana gitu ya. Atau turun salju gitu-gitu kan ya. Apa, Len? Bu, Ya, banyak orang yang ngaku-ngaku turut itu Bu, utusan Allah Bu. betul. Banyak orang Banyak yang orang yang mulai ngaku-ngaku Bu. ya tidak apa ya, tidak normal ya, ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku utusan Allah, mengajak ke sini dan lain sebagainya. Lagi yang kalian tahu, kira-kira apa sih tanda-tanda hari kiamat yang kalian pernah dengar atau gempa, kalian? Ada meteor jatuh, Bu. Ya, banyak Gempa. musibah, banyak gempa, terjadi musibah di mana-mana ya. Itu sudah terjadi belum akhir-akhir ini? Belum. Iya. Sudah loh ya. Ka'bah hancur Bu. Sudah. Ka'bah hancur Bu. Apa Ka'bah hancur? hancur Bu. Masa sih? Cina lagi banjir. Itu, Bu. Iya. Kan lagi ada berita yang banjir sampai itu. Iya, betul Mas Asta dan Orlen dan yang lain juga. Sama itu badai pasir. Iya, kalau dulu kan waktu Burna masih kecil itu paling mendengar berita banjir itu jarang. Misal di sana nanti beberapa bulan lagi atau bahkan hitungan tahun ya nanti baru gempa. Tapi sekarang kadang setiap hari hampir bergantian, ya enggak? Apalagi masa pandemi banyak yang meninggal gini jadi tambah ngeri ya. Nah, oke lanjut. Nih, kejahatan merajalela. Betul, betul apa betul? Ada perampokan, penculikan, apalagi ya pembunuhan. Bahkan ada yang membunuh saudara sendiri. Apalagi ada yang Nah, makanya kejahatan merajalela di seluruh pelosok, nggak hanya di Indonesia ya. Satu ya Iya, tanda-tandanya. Bu, sama Dajjal, Bu. Keluar Dajjal, Bu. Oke, lanjut. Apa ini? R. Siapa yang namanya R? Radit. Oke. Enggak, Bu. Bruna juga. Ini siapa ini? Nah, maksudnya apa ini begini? Ada tanda panah ke kanan dan panah ke kiri. Yang ke kiri. Banci. Nah, good. Banci. Betul, betul. Jadi banyak sekarang yang menyalahi kodrat yang sudah Allah berikan ya. Dilahirkan sebagai anak laki-laki, tapi sengaja berpenampilan seperti perempuan. Memakai anting. Ya, Bu. sebentar ya. Oke, betul Askar. Anak laki-laki memakai anting, memakai make up, rambutnya dipanjangin, memakai baju perempuan. Itu menyalahi kodrat atau tidak? Betul. Sekarang siapa yang masih suka ngefans sama orang-orang Korea yang pakai anting? Mengerikan. Ya, berarti kalian mengidolakan. Tidak perlu teman-teman, tidak perlu menuduh teman-temannya. Ya, karena bisa jadi kalian belum tahu. Nah, itu sesuatu yang tidak wajar ya, anak-anakku semuanya. Tolong kalau mengidolakan orang, mengidolakan, nah, kan boleh mengidolakan itu kan boleh toh. Tapi Mbok ya lihat-lihat ya, mulai sekarang karena sudah pinter-pinter semua harus cerdas mengidolakannya siapa ya. Cari tokoh idola yang benar-benar punya background yang baik. Sifatnya bisa dicontoh ya. Jangan kemudian anak laki-laki joget-joget, pakai lipstik, pakai anting, ya Allah, ngeri itu Burina lihatnya. Tapi kalian suka. Kenapa ya suka ya? Ganteng ya? Iya, memang ganteng mereka, betul. Nah, jadi mungkin dialihkan dulu pelan-pelan ya, teman-teman, anak-anak yang masih suka mengidolakan mereka, yuk kita istighfar bersama. Setelah itu belajar bersama untuk beralih ya. Jangan sampai kita justru malah ikut-ikutan. Kita kan orang Islam ya. Kita orang Islam, kita tahu ilmunya. Jangan sampai kita menjadi apa ya istilahnya, bagian dari mereka ya. Yang masih suka pelan-pelan yuk kita hilangkan ya, sambil berdoa kepada Allah, ya Allah semoga aku merupakan aku bukan bagian dari mereka ya. Kalau kita meminta sesuatu, kalau kita sulit ya misalnya, kita harus minta ke siapa? Minta sama Allah, nanti Allah yang mengatur
Paham? Misalnya nih, orang suka merokok. Dia pengen berhenti merokok, tapi nggak bisa, susah gitu kan. Dia harus apa? Minta, berdoa sama Allah agar dibantu untuk menghilangkan rokok. Sama dengan kita. Kalau kita masih suka hal-hal yang seperti itu, yuk kita berdoa. Oke? Ya. Lewat ya. Bintang-bintang Korea kita lewat ya. Oke, begitu juga kayaknya sebaliknya deh. Anak perempuan ya sekarang ya. Potongannya udah seperti anak cowok. Ada yang operasi, malah pengen jadi anak laki-laki. Betul enggak? Ya Allah, Yang seperti cowok itu. pengen jadi Apa yang cewek, dicari? cewek jadi Iya. Ternyata itu salah satu tanda-tanda hari akhir. Banyak mereka yang kemudian tidak peduli dengan fitrah dari Allah. apalagi Tapi gay itu. nah, betul kata Aska. Ada gay, kemudian macam-macam lah ya. Insya Allah istilah-istilah itu yakinlah Bu Rina kalian pernah dengar ya. Tapi jangan disalahgunakan ya teman-teman ya. Bu, udah Jangan 9:10, Bu. tidak apa-apa kan tadi kita mulainya 8:30. Nesa, jangan coret-coret. Nah, ini ya, laki-laki bertingkah sebagai perempuan, begitu juga sebaliknya. Naudzubillah ya, semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah dan tidak akan pernah menjadi seperti mereka. Oke? Amin, amin. Nih apa nih? Boleh bilang nggak, Bu? Oh ya, Orlan silakan. Bir, Boleh. Bu. Mabuk-mabukan, Bu. Mabuk-mabukan. Minum minuman keras, Bu. Nah, dari mana kalian tahu kalau ini bir? Kalian kok tahu? Lihat YouTube. Jelas banget. Oke. Kelihatan tuh. Sudah pernah merasakan? Belum, Enggak. belum, Bu. Belum lah, Bu. Malah. Belum dan tidak akan pernah ya. Belum dan tidak akan pernah. Oh, ya, ini loh minuman keras menjadi Minuman keras. sehari-hari, ya. Tidak boleh. Kita umat Islam sudah tahu bahwa minuman beralkohol itu hukumnya haram. Nah, titik. Udah nggak ada alasan Bu, lagi di ya. Manado Jangan banyak banget ditawar-tawar kayak lagi. gitu loh, Bu. Nah, berarti nggak usah ditiru. Biarkan saja ya. Yang penting kita enggak. Oke? Nah, siapa yang Mabuk di kenal rumah orang, ini? Bu. Siapakah beliau? Ya, Halib Jaber, Bu. Iya. Jadi Halib Jaber. banyak ulama yang meninggal dunia ya. Seperti akhir-akhir ini banyak sekali kalau kita hitung ratusan ya teman-teman ya. Semoga beliau diterima ya. Semua amal ibadahnya di sisi Allah. Terakhir apa ini? Wih, uangnya. Masya Allah. Sampai nutupin seluruh isi rumah loh itu. Orang berlomba-lomba untuk mencari harta, tapi melupakan akhirat. Nah, itu. Ya. Sudah. Oke, ini ada tulisan merah, ada tanda-tanda lain, nanti bisa dilihat di modul. Oke, itu teman-teman yang bisa Burna sampaikan ya. Oke, terakhir Bu, mending tadi uang-uangnya pun, Bu, dikasih untuk sebelum Burna tutup orang yang membutuhkan, Bu. ada pertanyaan. Coba dijawab. Takut nggak dengan hari akhir? Takut banget, Bu. Takut. Bu Rina juga takut. Takut Sangat lah, takut masa bahkan, ya. Nah, kalau kita takut berarti kita masih normal. Maka dari itu untuk meredam ketakutan kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini ya. Kita harus menjadi orang yang beriman. Percaya kepada Allah dan harus yakin bahwa kalau kita selalu berbuat kebaikan, maka Allah akan menolong kita. Harus yakin, tanamkan dalam diri kita. Kalian masih anak-anak, masih remaja, usia 12 tahun, ya, masih panjang kehidupan kalian. Yuk mulai dari sekarang dibuang semua kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Yuk kita mulai dengan kebiasaan yang baru, yang positif. Oke, teman-teman. Itu cukup. Nah, hikmahnya, nah ini ya, Nabi Tukun beribadah, kemudian semangat berbuat baik, lalu jangan mendorong untuk melakukan kejahatan, ya. Atau kalau kita perbuatan-perbuatan yang tidak baik, itulah intinya ya. Insya Allah Bunda percayalah, kalian nggak berbuat jahat lah ya. Kalian kan usia 12 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan nanti suatu saat. Nah, makanya kenapa kita harus menjaga diri kita agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Itu ya, sudah selesai. Yuk kita berdoa bersama-sama. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mempersiapkan diri dengan baik menghadapi hari kiamat. Bisa ya semuanya ya? Kita saling mendoakan. Dan berbuat baik. Oke, cukup.
Waktunya tinggal 8 menit. Silahkan dicatat tugasnya, bisa dibuka modulnya. Yang belum buka modul atau yang belum dapat modul, nanti Bu Rina upload di GC. Yang sudah ada modul, di situ ada studi kasus. Ya. Halaman 20, Bu Rina stop share dulu sebentar. Bu Rina pengen lihat wajah-wajah kalian dulu bentar. Oke. Nah. Burina Yang ada tiduran. benda apa yang dibeli terus langsung dibuang. Apa? Oke, Burna Peti mau bilang mati. mau ini sampaikan sesuatu. Kemarin Burna buka GC, ada pertanyaan begini ya, bagaimana kalau di vegetatif kalau nggak salah, apa yang terjadi jika tidak ada penyerbukan? Burna heran loh, kok jawaban kalian itu sama semua ya? Tidak sama semua sih, tapi beberapa lah, 10 orang ada. Itu Burina curiganya kalian itu ya apa namanya nyari di internet gitu. Nah, lain kali misalnya ada pertanyaan seperti itu diminta menyampaikan pendapat, keluarkan saja pendapat kalian ya yang ada di pikiran kalian. Jadi lebih alami. Kalau nyari di internet ternyata jawabannya sama semua. Masa pendapatnya 10 orang bisa sama plek kayak gitu? Ya. Apa ya kemarin tuh tanaman di bumi akan hilang. Nah, kayak gitulah intinya. Burna lupa. Sudah Burna koreksi sih. Nah, yang modul nanti yang agama itu juga studi kasus, kalian mengeluarkan pendapat kalian ya. Tulis sesuai dengan pendapat kalian sendiri ya. Apa yang ada di pikiran kalian terkait dengan kasus-kasus yang sudah ada di situ. Oke? Radit, kamu ngapain? Burina, tapi aku Bu lihat di YouTube itu Bu, Indonesia banjir malah mancing Bu. Ya udah biarin aja. Dapat ikan pula tuh Bu, gede. Ya udah biarin aja. Kan orang itu responnya beda-beda ya dengan ini. Terus Oke, Bu, ada yang sudah cukup kemasukan ya? buaya Bu di rumahnya. Ya, Fikri sudah. Hari ini tidak ada green terapi. Bu Rina tunggu sampai sore lah ya. Semoga. Jadi jam sekolah kalian sampai jam 12 ya. Setelah ini silakan buka GC. Orlan yang bilangan bulat masih belum, silakan diselesaikan. Jam 12 nanti baru kalian melakukan aktivitas yang lain. Ya, ada yang mau tanya sebelum ditutup? Aku mau tanya, Bu. Ya, Orlan. Bu. Kan gini, Bu. Kan aku kan bisanya kalau itu ngerjainnya pakai laptop, Bu. Yang bilangan bulat itu, Bu. Laptopnya lagi dipakai Bunda sih, Bu. Oh, gitu. Oke. Berarti Len, itu toh. Oh iya, Nding, kan kamu belum ambil modul sih ya. Oh ya sudah, oke, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau sudah ambil modul, kamu tinggal ngerjain di modul, tinggal difoto. Ya, berarti nanti ya, koordinasi dengan Bunda, laptopnya bisa dipakai kapan. Malam tidak apa-apa, yang penting kalau ada waktu, segera dikerjakan. Gitu ya, Len? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Hari ini tidak ada GC, green terapinya besok, ya, masih tetap 9:30, kelompok yang kedua. Oke, sudah cukup. Silakan dipimpin doa penutup oleh siapa tadi? Radit. Ayo, Dit. Radit. Doa penutup. Before we go home. Coba, Dit. Tapi ini kan ada di rumah. Let's try to get it begin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Ayo doa. Demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Oke, shadaqallahul azim. Teman-teman ingat tadi ya yang sudah kita bicarakan hari ini. Yuk kita saling bersama-sama memperbaiki diri ya. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dadah. Bye.